Di Seoul, Korea Selatan, seorang pembunuh bayaran legendaris yang dikenal dengan julukan Goblin menerima perintah untuk menyingkirkan sekelompok gangster. Dalam misi itu, ia ditemani oleh Yong Min, seorang pembunuh muda yang masih minim pengalaman. Tugas tersebut berhasil mereka selesaikan, namun Yong Min terluka cukup parah sehingga Do Hyun membawanya pulang untuk mengobati lukanya. Tidak lama kemudian, polisi berhasil menemukan identitas klien yang memperkerjakan para pembunuh itu, yaitu seorang pengusaha bernama Kim. Meski begitu, pihak kepolisian tetap kesulitan melacak organisasi bayaran tempat mereka bekerja. Dalam rapat penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa ada dua pelaku yang terlibat, di mana satu amatir dan satu profesional, dan jejak profesional itu mengarah pada sosok terkenal bernama Goblin. 도깨비가 도대체 누구냐고요? 용의자로 주목받고 있는 인물이 바로 도깨비입니다만. Jika dugaan itu benar, mereka berencana memburu organisasi yang menaunginya, dan sebagai langkah awal, mereka menempatkan seorang agen untuk menyusup ke dalam kelompok tersebut. 정신 좀 들어? Pada saat itu, Do Hyun terlihat merawat luka Yong Min, dan begitu Yong Min mulai sadar, Do Hyun memberitahunya bahwa ponselnya dipenuhi notifikasi, lalu segera pergi meninggalkannya. Saat mengecek ponselnya, Yong Min terkejut mengetahui bahwa putrinya dibawa ke rumah sakit secara mendadak. Ia segera bergegas ke sana dan mendapati Eun Jo berada di ruangan gawat darurat akibat serangan jantung. Setelah melewati masa kritis, ia akhirnya boleh menjenguk putrinya meski harus menghadapi kenyataan pahit bahwa biaya perawatannya sangatlah amat mahal. Tidak lama setelah itu, Yong Min menerima pesan dari markas yang memintanya untuk datang. Ia segera menuju ke sana dan melihat seorang anggota organisasi tengah disiksa oleh bos mereka bernama Baek. 요즘 많이 바쁜갑네. 죄송합니다. 이게 뭔지 아나? Dari situ terungkap bahwa pria tersebut adalah mata-mata yang dikirim polisi. Untuk memastikan hal itu, Baek menelepon nomor terakhir yang ada di ponsel mata-mata itu, dan panggilan tersebut diangkat oleh detektif Choi. Dengan bukti itu, Baek memerintahkan Yong Min untuk menghabisi sang mata-mata, namun karena gugup, ia ragu untuk melakukannya, hingga akhirnya Do Hyun datang dan langsung mengeksekusi pria itu tanpa ragu. 모르겠나? Sementara itu di kantor polisi, detektif Choi menerima laporan bahwa agen yang ia kirim telah tewas. Ia segera pergi ke rumah agen tersebut untuk mencari petunjuk, dan di sana ia menemukan catatan kecil di kalender yang menunjukkan lokasi markas organisasi, yaitu Gedung Sangmi Furniture. Di sisi lain, beban biaya rumah sakit membuat Yong Min meminta pekerjaan baru kepada sang bos. Baek memberinya tugas berbahaya, membunuh seorang pejabat penting di organisasi yang juga dikenal sebagai mentor Goblin. Meskipun sempat ragu karena targetnya sangat kuat, kebutuhan akan uang untuk merawat Eun Jo membuatnya terpaksa menerima misi gila itu. Ia pun mendatangi apartemen target dan sempat kebingungan karena tahu betul bahwa pria itu adalah mentor Do Hyun yang ahli bela diri. Namun demi keselamatan putrinya, ia memaksa diri untuk tetap melanjutkan misi. Di tempat lain, Do Hyun pulang dan melihat putrinya bernama Yena yang usianya sebaya dengan Eun Jo. Istrinya bernama Han pura-pura tidak memperhatikan kepulangannya. Melihat hal itu, membuat Do Hyun kembali teringat permintaan istrinya agar ia berhenti menjadi pembunuh bayaran demi masa depan anaknya. 도대체 언제까지 그렇게 살 거야? 손에 피 묻히면서 당신 같은 사람도 아빠라고. Ia pun pergi dengan perasaan kacau.
Sementara itu, duel antara Youngmin dan targetnya pun terjadi. 백선이가 보내드냐? 죄송합니다. Target mengambil pisau dan pertarungan sengit tidak terhindarkan. Youngmin hampir kalah, namun tekadnya untuk menyelamatkan Eunjo membuatnya mampu mengalahkan target tersebut. Setelah membersihkan diri, ia menyerahkan pisau target sebagai bukti keberhasilan, namun ia justru marah ketika bayarannya tidak sesuai janji. 이안 분호. 약속하신 거하고 틀리지 않습니까? Dalam kondisi putus asa, ia membunuh Baek, mengambil uangnya, lalu melarikan diri. Tak lama kemudian, Do-hyun atau yang dijuluki dengan Goblin menemukan Baek sekarat dan mendapat kabar terakhir bahwa pelakunya adalah Youngmin. Di saat bersamaan, detektif Choi tiba untuk menggerebek gedung tersebut dan melihat Baek tewas, sehingga ia buru-buru menangkap Do-hyun sebagai tersangka. 움직이지 마. 1 tahun berlalu, istri Do-hyun akhirnya kehilangan harapan dan mengirimkan surat perpisahan. Dalam surat itu, Han meminta Do-hyun untuk tidak pernah mencari dirinya dan Yena lagi, bahkan berencana mengatakan kepada Yena bahwa ayahnya sudah meninggal. Kabar itu kemudian menghancurkan hati Do-hyun. 예나를 살인자의 딸로. Suatu hari, Youngmin datang ke penjara untuk meminta maaf atas kesalahpahaman yang menjerat Do-hyun, namun Do-hyun menolak bertemu siapapun. 접견 거부입니다. Beberapa hari kemudian, Youngmin menggunakan uang curian itu untuk membangun organisasinya sendiri. Perlahan-lahan, ia menjadi pemimpin kelompok pembunuh bayaran yang sangat berpengaruh, namun hal itu membuatnya masuk daftar buronan. 8 tahun kemudian, Do-hyun akhirnya bebas dari penjara. Sementara itu, di sebuah sekolah dasar, Eunjo telah tumbuh menjadi gadis nakal yang suka membuli. Saat ia mencoba mengganggu temannya, Yena yang bersekolah di tempat yang sama langsung membelanya hingga terjadi perkelahian kecil sebelum guru datang melerai. 너무한 거 아니야? 니래? 이손 안 놔? 거기서 뭐해? 아씨, 다혜야, 혜나. 고마워. Pada malam harinya, rumah Youngmin tampak mewah. Meskipun sudah sukses dan hidup berkecukupan, hubungan dengan putrinya sangat renggang. Saat ia menawarkan liburan ke luar negeri, Eunjo hanya pergi begitu saja tanpa menanggapi. Keesokan paginya, Do-hyun bekerja di tempat pencucian mobil. Lingkungan kerjanya baik dan suportif, sedikit banyak membantu memulihkan hidupnya. Namun saat kembali ke apartemen, ia kembali memikirkan istri dan putrinya yang sudah 8 tahun tidak pernah memberi kabar. Ia pun bertekad mencari keberadaan mereka. Keesokan harinya, Do-hyun menemui detektif Choi dan meminta bantuan untuk menemukan Han dan Yena. 손님 오셨습니다. 누구? 일로 왔어? 이걸 좀 찾아와 주십시오. 가죠? 잡혔을 때 넌 네가 도깨비인 줄 알았다. 죄송합니다. 저 이제 이쪽하고는 인연을 끊었어요. Choi mau membantu, tetapi meminta informasi tentang Youngmin sebagai gantinya. Karena tidak ingin kembali ke dunia kriminal, Do-hyun menolak dan pergi. Pada malam hari, bos Do-hyun mengajak para karyawan makan bersama, namun karena mabuk, ia tiba-tiba memukul Do-hyun. 내가 우습지? 이 씨발로! 야, 그 새끼 꽉 잡아놔. 내가 지금 갈 테니까. Kejadian itu membuat polisi menahan mereka berdua, dan Choi yang mengira Do-hyun penyebab keributan segera datang.
Namun setelah melihat langsung, ia mengetahui bahwa Do-hyun justru menjadi korban dan bosnya mengakui kesalahannya. Melihat perubahan sikap Do-hyun, Choi menyimpulkan bahwa hukuman penjara benar-benar membuatnya berubah. Keesokan harinya, Choi datang menemui Do-hyun dan memberitahu bahwa ia bangga karena Do-hyun telah menjadi pribadi yang lebih baik. 때로 변하지 않으니까 죄 짓는 놈들한테 내가 애들한테 똑같은 소리를 하고 다닌다. Sebagai balasan, Choi memberikan alamat tempat Han dan Yena tinggal. Do-hyun sangat terkejut dan setelah pulang kerja ia langsung menuju lokasi tersebut. Ternyata Han kini membuka salon. Saat mengamati salon itu dari kejauhan, Do-hyun tiba-tiba disapa oleh Yena yang tidak mengenali dirinya. Gadis itu bertanya mengapa ia memperhatikan salon ibunya terus-menerus. Pada momen itu, Do-hyun menyadari bahwa gadis yang berdiri di depannya adalah putrinya sendiri. Karena panik takut identitasnya terbongkar, ia buru-buru pergi menuju mobilnya. 누구세요? Namun ketika ia masih mengamati dari jauh, ia melihat seorang pria menabrak Yena hingga ponselnya jatuh. Yena menegur pria itu dan meminta maaf, tetapi pria tersebut malah hendak memukulnya. 혹시 뭐예요? 사과 안 해요? Do-hyun langsung datang untuk menyelamatkannya. Tepat ketika situasi memanas, Han keluar dari salon dan terkejut melihat Do-hyun sudah bebas. Untuk menghindari penjelasan panjang, Han mengatakan kepada Yena bahwa Do-hyun adalah teman lamanya. Yena pun mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. 고마워요. Sesaat kemudian, ketiganya makan malam bersama di sebuah restoran. Yena mencairkan suasana dengan melontarkan sebuah candaan yang membuat Han tersendak dan segera pergi ke toilet. Tiba-tiba, Yena meminta Do-hyun untuk berfoto selfie dengannya dan bahkan memberinya nomor ponselnya. Yena juga mengatakan bahwa ia siap membantu jika Do-hyun ingin mendekatkan diri pada ibunya. 아저씨 좀 더 우리 엄마 쓸데없이 까다로운 여자거든요. 제 도움이 필요할 거예요. Setelah makan malam, Do-hyun pulang dan bersiap untuk tidur. Namun sebelum itu ia sempat melihat foto selfie bersama Yena yang ia ambil sebelumnya. Wajahnya terlihat bahagia ketika melihat senyuman putrinya. Tiba-tiba seseorang menelponnya dan ternyata panggilan itu berasal dari Han yang memintanya untuk bertemu di sebuah kafe. Setelah mereka bertemu, Han menceritakan kehidupannya setelah Do-hyun di penjara. Han mengakui bahwa selama Do-hyun berada di balik jeruji besi, ia dan Yena memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat, tempat ia sempat membangun rumah tangga dengan seorang pria, namun hubungan itu tidak berjalan baik. Belum lama ini, Han dan Yena kembali ke Korea Selatan dan membuka usaha salon kecantikan. Han mengatakan bahwa ia belum pernah melihat Yena sebahagia itu ketika bertemu orang baru. Ia kemudian menasihati Do-hyun agar tidak lagi mendekati Yena karena khawatir jika Yena mengetahui bahwa Do-hyun adalah ayah kandungnya, gadis itu akan sangat sedih dan terkejut. Keesokan paginya, seakan tidak menghiraukan peringatan Han, Do-hyun mampir ke sekolah Yena. Ia berniat memberikan sebuah jam tangan untuk putrinya, namun tiba-tiba pesan Han semalam teringat kembali dan membuatnya ragu. Ketika ia hendak pergi, secara tidak sengaja ia tertabrak sebuah mobil. Dan kebetulan mobil itu adalah mobil milik Eun-jo. Sopirnya keluar dan berniat bertanggung jawab, sementara Yena yang melihat kejadian itu segera datang membantu. Melihat Yena, Do-hyun langsung bangkit seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi Yena kemudian melihat darah mengalir dari tangan Do-hyun. Sopir itu segera membawa Do-hyun ke klinik untuk mendapatkan perawatan. 제 명함입니다. Setelah ditangani, sopir tersebut dan Do-hyun saling bertukar kartu nama. Setelah itu, Do-hyun keluar dari klinik dan tak lama kemudian Hyung-min muncul. Ia menanyakan kondisi korban yang tertabrak. Sopir itu mengatakan bahwa korban baik-baik saja sambil menyerahkan kartu nama Do-hyun kepadanya. Hyung-min terkejut mengetahui bahwa orang yang tertabrak tadi adalah Do-hyun, rekan lamanya di pembunuh profesional.
너 이 새끼가 운전을 어떻게 하고 다니는 거야? 죄송합니다. 방금 치료받고 갔습니다. Pada malam harinya, Do-hyun dan Hyena menunggu bus di halte. Di sana, Hyena bercerita bahwa ibunya sering merasakan kesepian dan kerap menangis sepanjang malam. Ia berharap Do-hyun segera mendekati ibunya. Di tengah percakapan itu, Do-hyun memutuskan untuk memberikan hadiah yang telah ia siapkan sebelumnya. Hyena sangat senang dan memeluknya. 어떨 때는 혼자 앱을 뒤집어 쓰고 울기도 한다니. 씨 같은 사람이 옆에 있어주면 되게 든든할 것 같은데. 이게 뭐예요? 네, 너무 고마워요. Di rumahnya, Youngmin tampak tenggelam dalam pikirnya. Ia khawatir Do-hyun akan membalas dendam atas tragedi yang terjadi 8 tahun lalu. Kekhawatiran itu membuatnya berhalusinasi dan mulai membayangkan kehadiran Do-hyun. Keesokan paginya, ketika Han sedang menyiapkan sarapan, ia melihat jam tangan baru yang dipakai oleh Hyena. Ia curiga bahwa jam itu adalah hadiah dari Do-hyun dan meminta Hyena melepaskannya. Namun Hyena menolak. 못 보던 건데? 당장 그거 풀어. 싫다고! 내 기분 생각 안 해, 단 한 번도. Ia mengatakan bahwa dirinya belum pernah merasa senyaman itu ketika mengenal seseorang seperti Do-hyun. Mendengar hal itu, Han merasa sedih. Pagi itu di kantornya, Youngmin memerintahkan anak buahnya untuk memantau pergerakan Do-hyun karena ia takut Do-hyun akan membalas dendam. Malam harinya, di tempat pencucian mobil tempat Do-hyun bekerja, Han sengaja mengunjunginya saat ia sedang beres-beres. Han mengajak Do-hyun ke salonnya untuk bercukur, dan setelah itu Han mengatakan bahwa Hyena sangat merindukan sosok ayah. Han kembali menegaskan agar apapun yang terjadi, Do-hyun jangan sampai membuat Hyena kecewa. 하지만 약속해. 나 실망시키지 마. Keesokan paginya, di tempat pencucian mobil, anak buah Youngmin datang untuk membuat keributan. Mereka berniat mencari Do-hyun untuk menghajarnya. Do-hyun yang mendengar kegaduhan itu akhirnya keluar, dan ia langsung dipukuli tanpa alasan yang jelas. 어떻게 오셨어요? 일이야? 와, 해도 되면 나쁘지 않은 거지. 야, 뭐야? Dalam kejadian itu, salah satu anak buah Youngmin menyebutkan bahwa Youngmin lah yang memerintahkan mereka. Do-hyun terkejut mendengar bahwa dalang dari semua ini adalah si kampret Youngmin. Setelah memukulinya, anak buah Youngmin kembali menemui bos mereka. Namun bukannya mendapat pujian, Youngmin justru sangat marah. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah memerintahkan mereka untuk memukul Do-hyun. 제 잘못입니다. 죄송합니다. 하라고 했어 안 했어 이 씹어죽을 새끼들아. Sementara itu di klinik, Do-hyun tampak menerima perawatan, sementara salah satu anak buah Youngmin terus mengawasinya dari luar. Di sisi lain, Youngmin terlihat semakin gelisah dengan masalah tersebut. Ia diantar pulang oleh supirnya, dan di dalam mobil ia kembali menegaskan bahwa ia hanya ingin Do-hyun diawasi, bukan disakiti. 저 병원에서 치료 중인데. 위치 파악만 하시고요. 네, 회장님. Keesokan harinya, Do-hyun sudah pulih dan mulai bekerja lagi. Sementara itu, anak buah Youngmin terlihat mengawasinya dari kejauhan. Tak lama kemudian, ia menelepon bosnya dan mengatakan bahwa ia diminta mengambil foto kegiatan Do-hyun dan segera mengirimkannya kepada Youngmin. Di tempat lain, Yeonjo terlihat sedang membuli seorang siswa. Tiba-tiba, Hyena muncul dan berusaha membela temannya yang sedang dibuli. Tidak terima dengan tindakan Hyena, Yeonjo kemudian mendorongnya dari belakang hingga membuatnya terbentur tiang dan mengalami luka di kepala sampai mengeluarkan darah. 또 이런 일 있으면 알아서 해. 가자.
Sesaat kemudian, Do-hyun mendapat telepon mengenai keadaan Yena. Ia lalu bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisinya. Yena harus menjalani operasi karena mengalami geger otak. 지영아. 괜찮을 거야. Dalam setelah kejadian itu, Eunjo panik karena tidak menyangka bahwa perbuatannya dapat menimbulkan konsekuensi yang fatal. Ia kemudian menghubungi sang ayah. Tidak lama kemudian, Youngmin tiba di sekolah untuk menemui Eunjo yang saat itu sedang ditahan di ruang guru. Sebagai seorang pembunuh bayaran, Youngmin dengan tegas mengancam guru tersebut hingga membuat wali kelas itu terkejut dan ketakutan. 나 어떡해? 아팠으니까 이렇게 괜찮아? 보다 문제가 큽니다, 은주 아버님. 알아들으시겠죠, 선생님? Sementara itu di rumah sakit, operasi Yena dinyatakan berhasil meski ia belum sadarkan diri. Dokter menjelaskan bahwa Yena mungkin mengalami kerusakan otak akibat trauma yang cukup parah. Do-hyun kemudian berinisiatif untuk menyelesaikan masalah ini dengan membuat laporan resmi di kantor polisi, tetapi petugas yang berjaga justru membujuknya untuk mencabut laporan itu. Bahkan pengacara yang hadir pun setuju dengan keputusan tersebut. Hal itu membuat Do-hyun merasa ada yang janggal dan ia menduga bahwa kedua belah pihak telah menerima suap. 아이들끼리 장난치다 그런 건데 거기 있다가 가해자 쪽 오다 합의 안. 안녕하십니까, 강태규 변호사입니다. Dengan perasaan kecewa, Do-hyun kembali ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, Dahye, teman Yena, datang menjenguk dan memberikan penjelasan lengkap mengenai kejadian yang sebenarnya. Ia mengakui bahwa siswa bernama Eunjo adalah orang yang mendorong Yena. Setelah mendengar kebenaran itu, Do-hyun segera pergi ke sekolah untuk menemui wali kelas dan siswi bernama Eunjo agar masalah ini bisa diselesaikan. Tetapi wali kelas justru menutupi kejadian tersebut dan menolak membantunya. 안녕하세요. 애들 사고 얘기는 한마디도 안 해요. 형이 은주가 밀었는데. 그날 옥상에 있었던 은주란 아이 좀 죄송합니다. 수업이 있어서요. Do-hyun tidak menyerah dan mulai mencari keberadaan Eunjo sendiri. Ketika jam pulang sekolah tiba, ia menyapa Eunjo dengan sopan, namun tiba-tiba terjadi serangan dari belakang. Ternyata pelakunya adalah salah satu anak buah Youngmin yang langsung membawa pergi Eunjo tanpa mengetahui siapa sebenarnya sosok Do-hyun. Saat itu juga, Do-hyun melihat wajah anak buah tersebut dan menyadari bahwa orang itu adalah pria yang memukulinya di tempat cuci mobil, sehingga ia sadar bahwa Eunjo jelas memiliki hubungan dengan Youngmin. 너가 은준이? 네. 얘나 아빠인데. Di tempat lain, anak buah Youngmin yang berhasil membawa Eunjo segera memberitahu bosnya bahwa Eunjo hampir diculik oleh Do-hyun. Mendengar itu, Youngmin mengira bahwa Do-hyun ingin membalas dendam dengan menculik putrinya, sehingga ia langsung marah besar. Ia pun mengeluarkan perintah untuk membunuh Do-hyun saat itu juga. 은주 바꿔! 아빠가 다시는 그런 일 없게 오늘 도깨비 잡습니다. Anak buahnya segera menuju tempat kerja Do-hyun dan mengancam pemilik tempat cuci mobil tersebut untuk memberitahukan keberadaan Do-hyun. Tidak berhenti di sana, mereka juga mendatangi rumah sakit dan memukuli Han, yaitu istri atau bisa disebut istri mantan Do-hyun. 살려주세요. 누구세요? Sementara itu, anak buah lainnya mendatangi apartemen Do-hyun. Setelah berhasil menemukannya, salah satu dari mereka memberinya ponsel yang menampilkan panggilan video berisikan Yena dan Han yang sedang ditawan. Melihat keluarganya berada dalam bahaya, membuat amarah Do-hyun semakin memuncak dan jiwa pembunuh buas yang telah lama tertidur kembali bangkit. Anak buah Youngmin pun berhasil ia lumpuhkan dengan sangat mudah. 씨발 사람 잘못 건드렸어요 이 새끼야. 어? 여기 저기 다.
Berita tentang kemarahan besar Do-hyun akhirnya sampai ke telinga Young-min dan ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menculik Yena dan membawanya ke gudang Sangmi Furniture tempat mereka dulu bekerja. Sementara itu, Do-hyun tiba di rumah sakit dan hanya menemukan Han yang telah pingsan. Saat kebingungan mencari cara untuk menemukan Yena, ia teringat pada detektif Choi dan segera menghubunginya. Do-hyun melaporkan bahwa putrinya telah diculik oleh Young-min dan mengatakan bahwa ia akan kembali menjadi monster demi menyelamatkan sang anak. 일단 애만 데리고 가구 공장으로 가. 저 강대현입니다. 사람은 안 대한다고 하셨죠. Keesokan harinya, Do-hyun memulai misinya. Ia menghadang mobil Eun-jo dan mengalahkan para pengawal gadis itu. Setelah itu, ia memerintahkan Eun-jo untuk menghubungi ayahnya. 야, 이모 집에 잘 도착했어? 네가 예나한테 아무 짓도 안 했길 바라. Setelah berhasil tersambung, Do-hyun memberitahu Young-min bahwa ia harus segera menyerahkan Yena. Dalam kemudian, anak buah Young-min datang untuk menjemput Eun-jo dan pertarungan sengit pun terjadi. 도깨비가 뭔지 보여줄게. Terlihat jelas bahwa anak buah Young-min dapat dikalahkan dengan mudah. Hingga akhirnya salah satu dari mereka yang sekarat bersedia mengungkapkan lokasi tempat Yena disekap. Setelah mengetahui tempatnya, Do-hyun segera bergegas menuju TKP. Namun sebelum berangkat, ia menitipkan Eun-jo pada pemilik tempat cuci mobil dan memintanya menjaga gadis itu dengan baik. Ia juga mengatakan bahwa ia akan pergi ke gudang Sangmi. 영민이 어디 있어? 가구 공장. Di sisi lain, detektif Choi menerima laporan mengenai kasus pembantaian dan tidak menyangka bahwa Do-hyun adalah pelakunya. Saat menyelidiki TKP, ia menemukan petunjuk yang mengarah pada keberadaan Do-hyun dan segera menuju gedung Sangmi. 아니, 떨지만 말고 말씀 좀 해보세요. Sesampainya di gedung tersebut, Do-hyun langsung disambut oleh Young-min yang meminta agar Eun-jo disanarkan. Do-hyun pun menuntut hal yang sama, yaitu agar Young-min segera mengembalikan putrinya. Ketegangan meningkat hingga anak buah Young-min muncul dan langsung menyerang Do-hyun tanpa berpikir panjang. Meskipun terluka, Do-hyun tidak kehilangan kemampuan bertarungnya dan langsung berhasil menghabisi mereka semua. 대현이, 오랜만이야? Menganggap bahwa kondisi Do-hyun yang sedang terluka adalah kesempatan emas, Young-min maju menyerang dan pertarungan keduanya pun berakhir imbang. 형님은 절대로 저 못 죽입니다. Dalam kondisi terdesak, Young-min memohon agar Eun-jo segera dikembalikan. Tidak lama kemudian, permintaan itu terpenuhi ketika pemilik tempat cuci mobil datang membawa Eun-jo. Melihat bahwa putrinya tidak terluka sedikit pun, Young-min akhirnya bersedia mengembalikan Yena. Pada akhirnya, keduanya pun berdamai. 형님, 은주 어디 있습니까? 아빠? 괜찮아? Tidak lama kemudian, Han datang bersama polisi dan ambulans. Yena segera dibawa kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Do-hyun terlihat mengalami luka cukup parah. Meski menahan rasa sakit yang luar biasa, ia merasa bahagia karena putrinya berhasil diselamatkan.
Ia merasa bahwa tugasnya sebagai seorang ayah telah terpenuhi. Pada akhirnya, Do-yeon jatuh pingsan sambil mengenang persahabatannya dengan Yong-min yang hancur hanya karena sebuah kesalahpahaman. Tamat. Sekian dulu teman-teman, terima kasih telah menonton sampai akhir. See you next time and bye-bye.